tidak pernah ikut campur urusan orang. Yang aku bicarakan adalah ranah publik KDRT, bukan ranah pribadi. Bang Akbar, dengerin. Semua orang satu Indonesia tahu siapa kamu. Mau ngomong gimana? Poinnya bukan masalah mereka bersatu. Bukan, ini nih yang harus jadi apa namanya? Yang harus jadi PR nih buat para bucin-bucin yang serang-serang gua. Ya. Ingat, denger baik-baik, jangan samain gua sama yang lain. Ya. Kalau artis-artis yang lain mungkin pada diem takut. Aduh, aku diserang deh sama fansnya si A, sama fansnya Laler, sama fansnya gini. Lu mau serang gue? Ayo udah yuk. DP lover sama lu, ayo. Katanya artis papan atas. Katanya nggak gampang bisa jadi lo. Tapi lu gampang banget, sempet-sempetnya ngebalesin komentar netizen. Yang jadi pertanyaan, lu artis atau bukan sih? Kerjaan lu banyak gak sih? Itu aja sih, tolong dijawab. Di depan kita muji, di depan kita baik, tapi di belakang kita gibahin kita, fitnah kita, jelekin kita. Siapa lagi kalau bukan orang sirik. Apa yang dilakukan oleh Lesti ya, maaf ini Les ya, maaf ya untuk Leslar. Menurut gua itu adalah hati seorang wanita yang mencintai suaminya. Dia sayang sama suaminya, walaupun suaminya mungkin sudah bikin sesuatu yang dia nggak suka, tapi dia sayang gitu. Dan dia peduli dengan anaknya. Dia gak mau anaknya itu nanti ngelihat bahwa dia itu menjarain bapaknya. Lo ngerti nggak sih maksudnya? Itu baik lah. Cuma yang nggak baik adalah habis dilaporin ditangkap, terus tiba-tiba dia bikin laporan pencabutan. Itu yang kelihatannya nggak baik. Gitu. Lo ngerti nggak sih maksudnya? Orang itu kayak ngerasa lu gimana sih, kita simpatik sama lu? Karena ini kan opini masyarakatnya. Orang tuh kepengennya bukan dicabut laporannya, hilangnya di penjara. Gue bisa gerakin orang nih kalau mau serang-serangan akun. Sorry tuh say gitu, gue nggak pernah mau ikut campur urusan orang. Sejak kapan gue mau ikut campur urusan orang? Saya aja bosan sama drama-drama begituan. Bukan apa mbak, nanti dikirain, aduh, Dewi Persik iri ya. Say, junjungan kamu belum pernah jadi bintang film, ya? Dengar ya, dia besar karena Indosiar. Dengar itu baik-baik. Dia besar karena dia anak Indosiar, ya. Kalau kamu menjadi macan, itu harus bisa jadi macan di tempat TV lain dulu, baru kamu best. Kalau belum pernah jadi macan di TV lain, berarti tandanya kamu hanya macan di kandangmu sendiri. Ingat, kamu tidak akan menjadi siapa-siapa tanpa Indosiar. Ada nggak sih komentar netizen yang bikin kamu ngerasa bete gitu? Dan cara kamu nyikapinnya gimana? Kalau aku, yang bete aku delete, aku hapus. Jangan sampai ada di ininya. Ya karena itu ganggu ya kak. Itu ganggu, jadi jangan sampai ada hal negatif yang ada di lapaknya aku. Kalau aku gitu, jadi aku nggak ngejawab. Aku hilangin aja iya, ya. aku hilangin aja. Tiba-tiba udah hilang aja gitu. Kalau dia pasti kesel lah. Nggak mungkin kalau misalkan ada orang dibilang nggak sesuai sama apa yang kita pasti sakit hati atau marah, kesel pasti. Cuman kalau diri lebih ke bodo amat sih kak, dicuekin ya, cuekin aja karena diri lebih gini, hidup diri aja udah seruat ini gitu. Maksudnya kalian semua kok sempet-sempetnya ngomentarin hidup orang gitu. Kalau dia orang nggak ada kerjaan deh dia. Itu deh. Cuma kalau aku tanggepin, nanti nggak akan ada selesainya kalau adu bacot. Seorang Larami di TV udah puluhan tahun, gak usah banding-bandingin. Ya iyalah, masa ngebandingin sama keset? Jauh lah, skillnya juga jauh. Orang juga lihat-lihat. Ada tuh sampai banyak IO yang bilang nggak perlu ya aku sebut diri aku berapa harganya gitu ya untuk menyanyi, tapi ya bukan untuk apem ya. Jadi nggak perlu banding-bandingin gue ibaratnya. Ibaratnya Lesti aja aku lahirkan. Coba bayangin skillnya Lesti sama si Jengger, jauh banget. Jadi nggak usah bandingin sama aku. Sendiri yang mikirin, lu sendiri yang kecewa, disuruh siapa? Makanya jadi orang tuh baik-baik aja, netral aja, jadi cabut syukur, ya kan? Gak dicabutnya memang harus dapat sanksi. Jadi gak kecewa, kayak saya, ya kan? Kalau kita dibenci sama orang, padahal kita nggak pernah ngusik mereka. Satu, mereka iri. Dua, ada yang salah sama hidup mereka. Mungkin hidup mereka nggak bahagia sampai mereka harus membenci orang yang hidupnya lebih dari mereka. Mungkin kamu dilihat sama mereka itu hidupnya lebih dari mereka. Mereka benci sama kamu. Usai sebut dituduh mandul, Dewi Persik tak bakal cabut laporan walau sudah minta maaf di medsos. Sebuah video sempat viral di media sosial yang menuduh Dewi Persik sebagai wanita mandul hingga membuat Dewi Persik naik pitam.
Dewi akhirnya melaporkan wanita yang diduga sebagai penggemar Lesti Kejora dan Rizky Bilar tersebut ke polisi dengan dugaan pencemaran nama baik. Dewi Persik resmi melaporkan tindakan ibu-ibu yang menyebut dirinya sebagai wanita mandul tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022. Dewi melaporkan setelah dihujat oleh fans Leslar usai mengomentari soal kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora baru-baru ini. Artis yang dikenal dengan goyangan gergaji tersebut mengatakan bahwa dirinya tak akan mencabut laporannya walau nantinya warganet tersebut meminta maaf. "Saya sudah memaafkan, tapi kan hukum terus berjalan," ujar Dewi Persik di Polres Metro Jakarta Selatan Senin 31 Oktober 2022 lalu. Untuk saat ini Dewi mengaku jika perkataan dari warganet sungguh keterlaluan karena Dewi dihina sebagai perempuan mandul, kawin cerai, hingga pelacur. Hal itu membuat psikisnya drop dan terganggu. "Aduh, saya dikatain mandul, gak bisa bikin anak," ucap Dewi Persik. "Kalau bilang gak kena psikis, itu gak mungkin. Wanita yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti ingin punya keturunan, begitupun saya," tambahnya. Penyanyi kondang tersebut akhirnya buka mulut jika di masa lalunya Dewi telah mengalami KDRT hingga membuat bayi yang dikandungnya keguguran. "Saya pernah keguguran karena KDRT, saya tahu bagaimana rasanya," ucap Dewi Persik. "Makanya ketika aku ingin menikah dengan yang kedua ini, Dewi bilang sama suami ketika itu, biarkan aku sembuh dari trauma supaya aku mau hamil. Jadi aku menjaga diri aku dulu supaya tidak hamil," tambah Dewi. Dewi mengatakan, hujatan dari warganet itu juga membuat orang tuanya di kampung bersedih. Hal tersebut juga menjadi pemicu dirinya untuk melaporkan warganet yang menghinanya.